Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di fans channel bola Timnas Indonesia. Kekuatan Timnas Indonesia bisa berubah drastis menjadi lebih kuat apabila usaha PSSI membuahkan hasil untuk proses naturalisasi pemain-pemain yang ada di thumbnail. Siapa aja mereka? Yuk kita intip bareng-bareng. Oke teman-teman, kekuatan Timnas Indonesia bisa secara signifikan naik drastis ya berkat bantuan nama-nama baru yang ada di thumbnail. Dan yang jelas ada dua sosok figur yang kalian harusnya nggak asing, yaitu Oli Romani dan juga Jairo Ridwan. Oke, sebelum kita bicara nama-nama siapa aja yang ada di thumbnail tersebut, tak lupa juga saya sebutkan bahwa mungkin salah satu alasan dari Bapak Erick Thohir memilih Patrick Kluivert menjadi head coach dari Timnas Indonesia senior bisa jadi karena popularitas dan status legenda Patrick Kluivert sebagai pemain. Oke. Dan seperti kita ketahui, memang Patrick Kluivert ini belum punya pengalaman sementereng coach Shin Tae-yong. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa didebat, prestasi coach Shin Tae-yong mengalahkan Jerman, kemudian mengalahkan Korea Selatan sendiri dengan tim U23 kita kemarin, itu benar-benar fenomenal. Ditambah lagi kita juga bisa mengalahkan timnas Arab Saudi 2-0. Nah, nama besar Patrick Kluivert ini bisa jadi sebuah kunci untuk pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain Indonesia atau pemain yang memiliki garis keturunan dari darah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini mau bergabung dengan Timnas Indonesia. Oke. Kemudian nama-nama di atas ini juga diharapkan paling lama itu sudah bisa gabung di bulan Juni tahun 2025 untuk menghadapi sisa laga melawan China dan juga Jepang. Dan apabila kita lolos ke ronde keempat sekalipun, 7 orang ini bisa banget membantu usaha Timnas Indonesia untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Karena apa? Karena paling dekat join di bulan Maret adalah dua nama, yaitu Oli Romani yang barusan gabung bersama klubnya Bapak Erick Thohir, Oxford United, dan juga Jairo Ridwan, Blasteran Suriname, Belanda. Nah, nama-nama yang lain adalah Mitchell Baker yang sebelumnya sudah pernah ditanyakan oleh jurnalis ketika press conference mengatakan terkait pemecatan Shin Tae-yong oleh Bapak Ketum. Walaupun dari nada atau keterangan yang diberikan oleh Pak Erick Thohir itu agak sulit untuk Mitchell Baker ini untuk ya dokumen-dokumennya lah. Tapi PSSI tidak akan menyerah dan rencananya mendatangkan defender tersebut untuk bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. Kemudian ada Jairo Ridwan, ada Pascal Struijk, kemudian ada Jaden Oosterwolde, Oli Romani, kemudian ada Ryan Flamingo dan juga Million Manhoef. Dan disinyalir juga dari sebuah sumber outlet di Belanda bernama Denny van Laar bahwa disinyalir akan bergabung juga satu striker atau satu penyerang baru. Siapa yang dimaksud, apakah Oli Romani atau tidak, kita nggak tahu. Yang jelas kita harapkan dengan kedatangan Patrick Kluivert dan juga asistennya ya, Denny Lanza dan Alex Pastoor, ini bisa memuluskan minat dari pemain-pemain diaspora untuk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, yang pertama. Yang kedua, komunikasinya diharapkan bisa lebih lancar. Dan juga karena sudah mengenal budaya masing-masing ya, karena mereka ada darah Belandanya juga.
Dan Dani Lanzat ini orang Maluku, kalau nggak salah ada keturunan Maluku, bisa menjembatani untuk bahasa Indonesia. Dan intinya chemistry, culture, komunikasi itu hal yang basic. Kalau bisa disamakan, bisa banget memuluskan apapun strategi yang dipakai oleh Patrick Kluivert ke depannya. Dan udah nggak sabar, minimal Jairo Riedewald dan juga Ole Romani bisa gabung di bulan Maret, supaya tanggal 20 Maret menghadapi Australia dia sudah bisa diturunkan, dan juga tanggal 25 Maret kita bisa menjamu Bahrain di GBK. Nah, itu yang paling gue tunggu tuh, lawan Bahrain ya. Oh, kacau tuh. Ya, kita semua punya dendam pribadi dengan timnas Bahrain El Guling-Guling. Nah, update-update ini akan tetap kita infokan melalui channel Widi Sasongko. Semoga ini bisa kejadian dan semakin mempertebal dan meningkatkan peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos di kualifikasi Piala Dunia. Baik itu ronde 4, dan alhamdulillah bisa kita lolos langsung di peringkat 2 di bawah Jepang, berlaga di Meksiko 2026. Menurut kalian, pemain mana lagi yang dimaksud oleh Denny Van Laar, salah satu penyerang itu? Silakan tulis di kolom komentar jika kalian tahu infonya A1 ya. Kalau nggak tahu, boleh berandai-andai. Karena gitu juga, ya namanya fans ya. Kita ya pengen lah timnas punya Indonesia ini semakin kuat, berjaya, dan nggak usah ikut AFF lah kalau bisa. Nanti Patrick Kluivert gagal di AFF, dipecat lagi ya men. Ya, yang penting kita dukung juga Patrick Kluivert. Kita kasih kesempatan yang sama seperti pelatih Spanyol itu. Itu juga kan yang baru itu belum punya pengalaman yang mentereng. Kemudian ada pelatih seperti Xavi Hernandez ketika menukangi Barcelona, Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Ya, mereka sebelumnya belum punya pengalaman, tetapi jika diberikan pengalaman, siapa tahu mereka bisa bisa ya sukses lah intinya. Dan itu harapan kita semua, timnas Indonesia mendunia di Piala Dunia berlaga kita di 2026. Oke, saya Widya Sasongko undur diri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Tulis di komen apa yang ingin kalian sampaikan. Salam sepak bola.